Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Maharani. Saya salah satu tenaga pengajar, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Banten. Saya sudah menjadi dosen tetap di STIA Maulana Yusuf Banten sejak tahun 2016. Dan hari ini saya akan memaparkan terkait kuliah kerja mahasiswa yang sudah kami laksanakan di semester lalu. Itu merupakan kuliah kerja mahasiswa yang angkatan ke-29 di STIA Maulana Yusuf Banten. Untuk pertama, saya akan izin share screen berkaitan SK Ketua kami tentang kepanitiaan STIA Maulana Yusuf Banten dan juga keterlibatan saya di dalam kegiatan KKM tersebut. Ya, ini sesuai dengan SK Ketua kami berkaitan dengan panitia penyelenggara kuliah kerja mahasiswa angkatan ke-29 tahun akademik 2020-2021. Ini untuk jadwalnya. Saya akan langsung menunjukkan untuk bagian susunan kepanitiaannya. Ya, di sini untuk panitia pelaksana, alhamdulillah saya diberikan amanah menjadi sekretaris pelaksana, lalu juga pembimbing kelompok 1 di Desa Cibojong di tempat KKM kami dilaksanakan. Lalu juga saya memberi menjadi pemateri untuk pembekalan KKM mahasiswa pada awal pelaksanaan KKM, pembukaan acara KKM di kampus kami. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan KKM yang sudah kami lakukan. Saya izin share screen kembali. Baik. Ya. Untuk KKM ke-29 tahun akademik 2020 dan 2021 STIA Maulana Yusuf Banten. Tadi sesuai dengan SK Ketua, ini adalah amanah saya, Sekretaris 1, pemateri pembekalan dalam acara pembukaan KKM dan juga pembimbing kelompok. Ya, kuliah kerja mahasiswa yang setiap tahun diadakan oleh STIA Maulana Yusuf Banten, ini dalam kurikulum berada di semester 8. Dan mahasiswa yang berhak untuk mengikuti KKM ini adalah mahasiswa yang sudah menempuh minimal 110 SKS. Kuliah kerja mahasiswa ini juga merupakan wujud kepedulian kami sebagai salah satu lembaga tinggi terhadap masyarakat dan juga khususnya mahasiswa terhadap masyarakat di lingkungan sekitar. Harapan kami setelah KKM ini nantinya mahasiswa memiliki kepekaan rasa dan juga kognisi sosial dalam proses pembangunan yang kami fokuskan di sini di desa dan kelurahan. Mahasiswa nantinya bisa belajar dan ikut serta dalam pembangunan desa dan masyarakat di daerah setempat. Itu juga kami harapkan dengan adanya KKM ini bisa mendapat bantuan baik dari sisi tenaga, dari sisi pemikiran, dan juga memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Baik, untuk awal kegiatan KKM pasti sebelumnya sudah dilakukan survei lokasi, di mana KKM akan kami selenggarakan, dan yang terpilih adalah lokasinya di Desa Cibojong yang ada di wilayah Kecamatan Padarincang,
masuk Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Langkah pertama yang kami lakukan di kegiatan KKM tentu saja dengan meminta izin ke pemerintah setempat untuk mahasiswa kami bisa melaksanakan KKM dari pemerintah desanya, lalu pemerintah kelurahannya, juga kecamatannya. Kami minta izin dengan membawa surat dari kampus ke lokasi yang sudah terpilih. Setelah ada ACC dari pemerintah setempat, baru kami susun kepanitiaan kegiatan KKM ini. Lalu ini di sebelah kanan merupakan foto awal pelepasan kami, pelepasan mahasiswa berangkat ke lokasi kuliah kerja. Dikarenakan kemarin masih dalam masa PPKM Mikro, sehingga yang diizinkan untuk mendatangi lokasi itu hanya 50% dari mahasiswa, keseluruhan mahasiswa yang mengikuti KKM yang lalu. Setelah mahasiswa mendatangi lokasi KKM dan mengobservasi lokasi Desa Cibojong dan juga berdialog dengan pemerintah dan masyarakat setempat, akhirnya mahasiswa menentukan program-program apa saja yang bisa mereka buat untuk membantu masyarakat sekitar. Ini adalah kegiatan-kegiatan KKM yang sudah disepakati oleh mahasiswa dengan pemerintah setempat. Yang pertama yang dilakukan mahasiswa kami adalah memperbaharui pelang desa. Ini yang sebelah kiri atas merupakan before dan tiga foto yang lain adalah before after-nya ini. Jadi memang sebelumnya sudah ada pelangnya untuk yang di atas, yang di depan dengan yang di atas kantor, tapi kondisinya memang sudah tidak layak. Jadi mahasiswa kami berinisiatif untuk membuat pelang yang baru, lalu mengecat ulang pelang yang ada di atas dan juga memberikan tanda hujan agar tidak gampang rusak. Lalu untuk yang kedua itu programnya perbaikan gerbang kantor desa. Gerbang kantor desa ini dicat kembali, lalu mahasiswa juga membersihkan area sekitar di depan kantor desa. Lalu untuk jalan masuk ke kantor desa ini dibuatkan tangga, karena sebelumnya tidak ada tangga dari jalan masuk yang dari jalan raya yang tinggi beton ini. Dari beton ini biasanya hanya tanah biasa untuk masuk ke kantor desa. Jadi ini dibuatkan tangga agar sedikit lebih nyaman. Lalu berikutnya programnya pengecatan kantor desa. Pengecatan kantor desa ini dilakukan pembersihan dulu sebelum melakukan pengecatan. Lalu ini sudah mulai dilakukan pengecatan di foto yang kedua. Nah, ini untuk di foto, untuk di kegiatan program selanjutnya ini membuat neon box untuk kantor Desa Cibojong. Ini pengecatan sudah selesai dilakukan di keseluruhan kantor. Lalu ini untuk lampu neon box-nya dipasang di bawah tulisan perangkat desa yang ada di pintu masuk kantor kepala desa. Lalu untuk juga menjadi program selanjutnya adalah penataan ruang kepala desa, di mana catnya sudah mulai usang dan ada retakan-retakan di temboknya, sehingga mahasiswa kami berinisiatif untuk memasang wallpaper agar terlihat lebih cantik dan lebih indah ruang kepala desanya. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan posyandu. Kegiatan posyandu yang dilakukan mahasiswa kami dengan masyarakat sekitar yang begitu antusias pada saat pelaksanaannya. Ini adalah bukti-bukti dari kegiatannya. Lalu yang berikutnya adalah pembuatan poskamling di RT 2. Jadi ini merupakan salah satu permintaan warga setempat juga, karena di RT 2 di Desa Cibojong belum memiliki poskamling, sehingga mahasiswa kami membuatkan poskamling juga beserta spanduknya. Dari mulai ya tanah kosong sampai sudah jadi poskamling ini.
Lalu untuk yang berikutnya penyediaan tempat cuci tangan dan spanduk poskamling. Ini berkaitan dengan situasi pandemi, jadi menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk kantor desa, juga di musola yang ada di Desa Cibojong. Ini dibuatkan tempat cucian tangan. Lalu spanduk-spanduk. Ini spanduk-spanduk juga atas permintaan masyarakat sekitar untuk menunjukkan bahwa ini adalah poskamling di RT-RT yang lain yang sudah ada poskamlingnya nih, di RT 5 salah satunya. Kalau yang tadi dibangun sama mahasiswa kami itu yang ada di RT 2. Lalu yang berikutnya adalah pembuatan pelang jalan menuju tempat wisata Waruwangi dan Lewi Mangrove. Jadi di Desa Cibojong itu ada tempat wisata yang masih belum ada papan petunjuknya, sehingga ini juga menjadi inisiatif mahasiswa kami untuk memasang pelang tersebut yang mengarah ke Bukit Waruwangi dengan Lewi Mangrove. Di mana Bukit Waruwangi itu di sana ada tempat makan dan juga tempat pemandian, kolam renang seperti itu. Lalu kalau untuk di Lewi Mangrove sendiri ini ada air terjun dan sungai kecil untuk biasanya orang berwisata ke sana juga. Lalu yang terakhir, programnya adalah pembagian masker kepada masyarakat. Ini juga menjadi inisiatif program KKM karena banyak mahasiswa kami yang melihat masyarakat di sana masih kurang peduli dengan penggunaan masker untuk protokol kesehatannya. Jadi di jalan mahasiswa membagikan masker-masker tersebut kepada pengguna jalan. Nah, untuk KKM angkatan ke-29 ini, pada saat pelaksanaannya dukungan masyarakat di sana sangat besar pada justru untuk juga program-program yang dipilih dan dilaksanakan oleh mahasiswa kami, itu banyak sekali bantuan dari masyarakat yang dilakukan, juga dukungan dari pemerintah setempat pada saat mahasiswa datang sampai mahasiswa pulang itu didukung oleh kepala camatnya, kepala lurahnya, juga kepala desanya. Jadi masyarakat di sana sangat antusias dengan kedatangan kami. Lalu harapan kami di kegiatan KKM ini sesuai dengan program studi administrasi publik. Kami berharap pada saat nanti mahasiswa kami sudah lulus mempunyai gelar sarjananya dan nanti insya Allah bisa duduk di kursi pemerintahan, baik itu di lingkup desa, lurah, camat, kota, kabupaten, atau bahkan provinsi atau bahkan pemerintah pusat, itu mereka sudah memiliki sedikit pengalaman dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan daerahnya masing-masing dan juga nantinya bisa mengiringi pembangunan nasional. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan dari uraian kuliah kerja mahasiswa kami di angkatan ke-29 ini. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.